Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. 5 hari yang lalu, aku sempat melihat di channel National Geographic yang menayangkan peristiwa menarik tentang dua ikan yang anaknya saling dihabisi. Dua ikan tersebut adalah ikan cichlid dan ikan catfish. Kuko catfish mungkin bisa dibilang keluarga terburuk yang pernah ada di dunia perikanan. Jangankan ikan tersebut membesarkan keturunan mereka sendiri, mereka malah memaksa spesies ikan lainnya buat membesarkan anak-anak mereka di mulut ikan lain tersebut. Tapi bagaimana Kuko cichlid melakukannya? Nah, penelitian terbaru menunjukkan kalau ketika ikan Kuko cichlid itu habis menetaskan anak-anaknya, si catfish ini berasa lagi mencari bahkan menemukan tempat penitipan anak gratis di mulut ikan lainnya, di mana mereka mencari anak-anak ikan lainnya yang punya ciri-ciri mata yang buruk, kemudian temperamen yang pasif, dan yang lebih parahnya lagi, tidak tahu cara licik mereka. Hal itu sudah valid karena diteliti langsung oleh Environmental Biology of Fishes dalam jurnalnya. Makalah yang ditulis bersama oleh Anna Vinton, seorang mahasiswa PhD dalam ekologi dan biologi evolusioner di Universitas Yale, juga menunjukkan bahwa ikan yang paling sering menjadi mangsa tipu daya Kuko catfish telah mencari cara buat menggagalkan liciknya Kuko catfish. Tetapi beberapa dari siasat untuk menggagalkan tersebut malah kadang menjadi bumerang. Aduh, kasihan ya, jadi serba salah nih. Cerita Kuko catfish memakan telur. Di sebuah pagi yang cerah di Danau Tanganyika di Afrika Tengah bagian timur, ada indukan kuko catfish yang sedang ingin mengeluarkan telurnya. Kata kuko pada kuko catfish ini berasal dari nama burung yang menjatuhkan telurnya di sarang spesies lain. Di perairan tersebut, kuko catfish berpatroli sambil memata-matai di sekitar. Dalam hatinya, ia bertanya, ada nggak nih ikan yang bisa aku titipin telurku? Lalu di tengah gelombang air sungai tersebut, ia menemukan batu-batuan yang ternyata ada indukan ikan lain juga. Ikan indukan di balik batuan tersebut adalah Horay cichlid. Akhirnya, si Kuko catfish ini mulailah melancarkan aksinya menyusupi telurnya. Aksi Kuko catfish bermula saat Horay cichlid betina siap bertelur dan menarik perhatian jantan. Dalam kondisi normal, Horay cichlid bertelur 1 atau 2 sekaligus. Dan habis itu segera berputar ke arah belakang supaya bisa mengambil telurnya dengan mulutnya. Karena memang ikan cichlid umumnya mengerami telur dengan mulutnya. Setelah itu Horay cichlid yang jantan membujuk betina tersebut untuk mengejarnya dengan melambaikan sirip dubur dengan bintik-bintik seperti telur sebagai umpan. Aduh, cie, mesra banget ya. Nah, si Horay cichlid yang betina kemudian mengikutinya berkeliling sampai mulutnya penuh dengan spermanya. Yang mana sperma Horay cichlid tersebut bakal bermanfaat untuk membuahi sel telur. Setelah itu, Horay cichlid jantan dan betina akan mengulangi rutinitas pacaran ini lagi selama berjam-jam. Sampai dia memiliki 10-100 atau lebih telur yang telah dibuahi di mulutnya. Wah, lagi enak-enak nih, jangan diganggu ya. Tapi namanya juga di alam liar, pasti tetap aja ada gangguannya. Kamu masih ingat dong, kalau tadi ada yang mengintai. Yaps, ikan Kuko catfish tadilah yang sudah mengintai dari jauh. Kuko catfish ini melihat pasangan cichlid sedang kawin. Ketika pasangan Horay cichlid bertelur, ikan Kuko catfish mulailah mencuri kesempatan dan menukik untuk menaruh telurnya. Dan parahnya lagi, ia bahkan terkadang melahap telur Horay cichlid pada saat yang bersamaan. Wah gila, udah nggak ada akhlak banget ya. Aksi ini terjadi dalam beberapa detik saja. Jadi aksi yang dilancarkan Kuko catfish kalau kata anak generasi Z itu set. Supaya apa? Ya supaya nggak kepergok lah dalam melancarkan aksinya tersebut. Ibarat kalau ada maling, kalau udah dapat barangnya, ya langsung sesegera mungkin keluar. Cuma bedanya ini bukan mengambil barang. Si Kuko catfish ini malah menaruh barang alias telur tersebut. Martin Reichard yang ikut menulis penelitian serupa awal tahun ini mengatakan kehadiran Kuko catfish terkadang membuat Horay cichlid yang betina itu panik. Untuk mencegah Kuko catfish memakan telurnya, Horay cichlid betina tadi dengan cepat mengumpulkan semua telur-telurnya termasuk telur Kuko catfish yang sudah ditaruh atau dititipkan tadi. Nah, disinilah celahnya. Kasian banget ya. Niat melindungi anak-anaknya yang masih berupa telur, malah melindungi telur ikan lainnya juga.
saat telurnya sudah menjadi ikan. Setelah telur kuku catfish yang sebagai parasit tadi udah dengan aman berlindung di mulut, mereka mendapatkan kasih sayang dari si Horecyclid sebagai ibu angkat mereka. Sedangkan di sisi lain, telur Horecyclid biasanya menetas 6-7 hari setelah pembuahan. Sedangkan telur kuku catfish bakal menetas antara 2-4 hari. Setelah kuku catfish menetas, muncullah mereka. Dengan polosnya dan tak bersalah, para kuku catfish yang masih kecil-kecil ini langsung memakan telur cichlid yang belum menetas. Karena yaitu tadi, menetasnya kuku catfish lebih cepat dibandingkan cichlid. Kuku catfish tumbuh jauh lebih besar daripada Horecyclid muda. Kadang-kadang mendekati 1 inci panjangnya. Bisa dibilang sih itu ukuran yang cukup besar, mengingat ibu dari cichlid tersebut hanya sekitar 4 inci. Parahnya lagi, kadang kalau tidak ada lagi Horecyclid yang tersisa, kuku catfish ini malah memakan satu sama lain alias kanibalisme. Waduh, parah banget ya. Sudah jahat sama spesies lain, jahat pula dengan sesama jenisnya juga. Counter untuk melawan kuku catfish. Jangan salah, meskipun mungkin memang Horecyclid ini terkesan bego, ternyata ada upaya yang sudah ia lakukan untuk mengcounter liciknya kuku catfish. Horecyclid punya counter dengan cara menerapkan strategi bertahan. Wah, udah kayak main bola aja ya, ada counternya. Jadi caranya adalah si Horecyclid ini kadang-kadang memuntahkan seluruh telurnya. Bahkan para peneliti menganggap tindakan Horecyclid yang memuntahkan telurnya ini berasa tindakan paranoid atau ketakutan yang berlebihan. Karena si Horecyclid ini sering banget memuntahkan telur dari mulutnya, yang padahal tidak ada telur atau anak dari kuku catfish tersebut. Jadi semacam insecure gitu ketika melihat indukan kuku catfish berada di sekitarnya. Bisa dibilang si ibu Horecyclid ini sebenarnya bisa membedakan telurnya. Tapi begitu telur menetas, naluri keibuan mereka begitu kuat sehingga mereka bakal merawat anak-anak lain yang secara fisik terlihat sangat berbeda. Meskipun begitu, namanya juga naluri sebuah hewan. Sangat sulit untuk melepaskan kebiasaan ini. Berbeda dengan kita yang mungkin punya akal dan bisa mencari cara baru untuk mencari atau menjaga telur tersebut. Apa itu kuku catfish? Mungkin kamu berpikir, ikan apaan itu? Kenapa bisa sampai setega itu mencelakai anak-anak lain dengan menitipkan anaknya sendiri? Ikan kuku catfish adalah ikan dengan nama latin Synodontis multipunctatus. Selain kuku catfish, ia punya banyak nama lain sebenarnya, seperti kuku squeaker dan juga multipang. Ikan ini termasuk salah satu jenis dari upside down catfish yang ada di dunia. Ikan ini termasuk ikan yang murni air tawar. Dan ikan ini sebenarnya bisa kamu lihat juga di pasar-pasar ikan hias. Karena sudah cukup banyak juga yang memperjualbelikan ikan biadab ini. Kenapa kuku catfish memakan? Kalau ditanya kenapa kuku catfish begitu tega meletakkan telurnya sehingga si anak-anaknya tersebut tega memakan ikan lain. Jawaban simpelnya sih jelas, itu merupakan bagian dari naluri atau instingnya. Melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi Horecyclidnya, jelas kita akan kasihan karena anak-anaknya harus dimakan oleh catfish tadi. Ini seperti ketika kamu dilahirkan sebagai anak, kemudian ibu kamu malah mengadopsi anak lain. Dan seiring berjalannya waktu, anak lain yang habis diadopsi tersebut malah merugikan atau bahkan mengusir kamu. Tapi inilah cara alam bekerja. Bisa jadi dengan adanya kejadian seperti ini, alam menyeimbangkan sehingga populasi cichlid tidak terlalu membludak di Afrika. Karena kita tahu sendiri kalau cichlid itu banyak sekali jenisnya, bahkan sampai ribuan. Mungkin dengan populasi cichlid yang tidak terlalu membludak, tidak ada dampak yang kerugian ditimbulkan. Siapa cichlid yang jadi korban? Dalam kasus tersebut, Horecyclid lah yang menjadi korbannya karena anak-anaknya harus dimakan. Horecyclid sendiri memiliki nama latin yaitu Ctenochromis horei. Horecyclid memiliki bentuk fisik seperti cichlid pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah pada warnanya. Di mana secara warna ia berwarna kecoklatan. Bagian atasnya agak gelap sedangkan bagian bawahnya agak cerah. Tapi yang unik adalah di tengah badan Horecyclid ada semacam titik-titik kecil berwarna merah serta siripnya bagian bawah berwarna merah juga, menambah kesan berwarna untuk ikan ini. Selain itu, ekornya serta sirip atasnya berwarna kuning.
Lalu ditambah kepalanya ada semacam corak-corak berwarna hitam. Nah, selain Horeichlid, sebenarnya ada beberapa jenis siklit lainnya yang menjadi korban loh. Meskipun tingkat kesulitannya kadang berbeda-beda. Ada yang ketika kawin gampang banget disusupin telur lain alias si kuku catfish. Tapi ada juga siklit yang begitu galak sampai kuku catfish pun sulit atau bahkan tidak bisa menyusupi telurnya tersebut. Habitat kuku catfish di mana? Berbicara mengenai habitat, ikan kuku catfish biasanya berada di bebatuan-bebatuan bagian dasar dari sebuah perairan khususnya danau. Ia mendiami perairan dengan pH yang sedikit basah, yaitu 7,5 sampai 8,5, yang mana substrat atau dasarnya berupa lumpur, pasir, atau kadang ada cangkang-cangkang hewan di sana. Kalau secara penyebaran wilayahnya sih, ia secara spesifik bisa kita temukan di Danau Tanganyika, Afrika. Jadi misal, kalau kamu pengen hunting langsung, kamu boleh datang ke Afrika aja ya. Apa makanan kuku catfish? Mungkin tadi kita sudah banyak membahas kalau saat masih kecil, si kuku catfish ini yang berada di dalam mulut siklit bakal makan banyak telur-telur siklit tersebut. Tapi kamu mungkin penasaran, kalau sudah mulai remaja dan beranjak besar makannya apa nih? Nah, saat sudah mulai besar, ikan kuku catfish akan memakan invertebrata seperti gastropoda, udang, serangga, siput, atau bahkan cacing tanah pun juga bakal disikat. Tapi karena ia termasuk ikan omnivora alias pemakan segala, ia juga mau memakan fitoplankton ataupun sumber makanan nabati lainnya yang ada di Danau Tanganyika tersebut. Wah, bisa dibilang sih maruk juga ya makanan si kuku catfish ini. Kesimpulan, alam selalu punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan populasi dan kondisi di sekitarnya. Ia membuat satu sama lain mungkin saling berbenturan dan melakukan cara licik sekalipun. Tapi secara hasil itu akan membuat satu rantai yang stabil. Cerita Ibu Horeichlid bisa menjadi gambaran betapa sayangnya ibu dengan anak-anaknya. Gimana menurut kamu? Atau kamu punya kisah lain nih tentang ikan-ikan lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.